Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Nikel sudah stop. Tapi musuhnya memang negara-negara maju, ngamuk semuanya. Gara-gara Indonesia stop ekspor nikel ke Uni Eropa, Uni Eropa telah menyetujui undang-undang baru yaitu deforestasi, yang isinya melarang produk Indonesia masuk ke Uni Eropa seperti kopi, daging sapi, kedelai, coklat, karet, dan minyak sawit. Namun Uni Eropa hanya memperbolehkan biji nikel dan bauksit masuk ke pasar Uni Eropa karena Uni Eropa sangat membutuhkan nikel dan bauksit. Mereka menerapkan deforestasi untuk sawit, kemudian peternakan sapi, kedelai, coklat, kopi dan kayu. Tapi kenapa tidak mereka terapkan misalnya anti deforestasi untuk bunga matahari yang merupakan produk-produk mereka? Atau misalnya contoh yang lain, kaitannya dengan gambut. Eropa itu sampai sekarang masih panen gambut untuk dibakar lagi. Kita mau menanam sawit di tanah gambut dipermasalahkan. Ini membuat Indonesia semakin semangat untuk membuat pelajaran Uni Eropa. Indonesia akan stop ekspor semua sumber daya alam yang berharga ke Uni Eropa. Terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Pada 1 Januari 2020 kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Ada beberapa negara yang akan bergabung dengan Indonesia, yaitu negara Rusia. Negara Rusia ini yang dipimpin oleh Vladimir Putin sangat-sangat mengapresiasi soal keberanian Indonesia atau ketegasan Indonesia terhadap negara-negara Uni Eropa. В полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств. Rusia dan Indonesia bersatu untuk melawan tekanan atau paksaan dari negara Uni Eropa, yang mana negara Uni Eropa adalah musuh bagi Rusia saat ini. Rusia melakukan penghentian ekspor minyak gas ke Uni Eropa, dan Indonesia menghentikan ekspor biji nikel ke Uni Eropa. Ini akan membuat negara Uni Eropa semakin miskin, karena banyak industri Eropa yang tutup karena kekurangan bahan mentah nikel dari Indonesia. Dan ada banyak warga Uni Eropa kedinginan karena kekurangan minyak gas dari Rusia. Rusia menegaskan juga akan melibatkan perusahaannya ke Indonesia untuk memulai pengelolaan sumber daya alam Indonesia, yaitu membuat nuklir di Indonesia, agar Indonesia menjadi negara yang maju dan bukan lagi negara yang berkembang. Rusia dan Indonesia selalu terbuka untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Tidak ada paksaan dan tidak ada kata-kata menjajah. Rusia selalu mendukung Indonesia untuk melawan negara Uni Eropa, karena Rusia dan Indonesia sudah lama bersahabat. У этих истоков стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии. Jokowi menegaskan ke Uni Eropa bahwa Indonesia tidak takut dengan negara penjajah, khususnya negara Uni Eropa. Indonesia akan tetap terus melakukan hilirisasi sumber daya alam di dalam negerinya, dan dengan tegas Jokowi akan membuat Uni Eropa bergantung kepada Indonesia. Tak hanya nikel, Indonesia juga menghentikan bahan mentah bauksit ke Uni Eropa, yang mana bauksit ini bisa digunakan menjadi bahan aluminium. Indonesia memang kaya sumber daya alam biji bauksit. Bauksit nantinya akan dikelola di dalam negeri menjadi bahan aluminium. Hilirisasi bauksit dan nikel di dalam negeri ini sangat penting karena bisa menyerap banyak tenaga kerja orang Indonesia. Dan kedua, larangan ekspor nikel atau bauksit ini bisa memberi pelajaran bagi negara Uni Eropa yang telah lama menjajah Indonesia dengan perdagangan yang tidak adil, yang selalu mengeruk sumber daya alam Indonesia dengan harga yang murah. Uni Eropa dan negara barat akan kalang kabut dengan adanya kemajuan Indonesia mengelola sumber daya alamnya sendiri di Indonesia. Dan larangan ekspor biji nikel dan bauksit ini berpotensi membuat industri negara Uni Eropa dan barat akan gulung tikar atau tutup karena kekurangan bahan mentah nikel dan bauksit dari Indonesia.